2025 ya. 2025 ini memang ini tahun ular ya, 2025. Dalam artian Imlek nanti, Xinjia nanti sekitar Januari Februari nanti itu memang tahunnya dimana orang membutuhkan sisi yang lebih tenang. Jadi diharapkan di sini itu tidak gerasak gerusuk ya, tidak membuat pergerakan yang tidak terukur, membuat pergerakan yang sia-sia atau cuma-cuma. Jadi lebih hati-hati, mawas diri, dan lebih pelan tapi pasti itu kata kuncinya untuk di tahun 2025 ini. Karena yang pertama, kalau misalkan gerasak gerusuk, ini yang kelihatan ya. Di sini kartu ini kata kuncinya adalah waspadai partner bisnis atau partner kerja. Karena tahun ini banyak masalah soal elemen tanah ataupun juga yang disebut sebagai kerejekian. Jadi hati-hati dalam mencari partner di sini. Karena tetap untuk menentukan suatu bisnis itu jalannya bagus, suatu pekerjaan itu jalannya bagus, itu tidak bisa hanya dilakukan oleh sendiri saja. Tapi masalahnya partner inilah yang sangat perlu diwaspadai. Kenapa? Bukannya kita berpikiran negatif ya kepada partner ya. Tapi coba jangan terlalu memberikan rahasia dapur, jangan terlalu over trust atau terlalu percaya kepada partner. Karena di sini sangat mungkin untuk mengalami tikam belakang atau tusuk belakang oleh partner sendiri. Saya lihat di 2025 kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk segi yang lain nih, selain tadi berbisnis kan mungkin harus lebih hati-hati ya kan? Ya. Ada segi lain yang menguntungkan di tahun 2025 nggak sih? Di 2025 yang menguntungkan ya. Oke. Yang menguntungkan itu di sini dilihat bahwa orang itu satu ya, kata kuncinya ya. Untuk bisa lebih sukses itu perlu main emosi. Jadi sekarang tahun 2005 itu udah zamannya nggak cuma masalah logika doang, tapi harus bisa menyentuh lewat emosi, lewat rasa, lewat hati. Karena semakin kesini yang saya lihat ya 2025 ini ada juga suatu polemik mungkin ya saya bilang ya. Jadi gini polemiknya, karena di generasi yang masih muda yang saya lihat ini tuh makin kritis sikapnya. Itu bagus, saya bilang itu bagus, cuman terkadang terlalu textbook sehingga melupakan rasa ini. Maksudnya gimana? Maksudnya saat seseorang itu terlalu berpikir secara logika, terlalu textbook, dan seakan-akan dia melupakan intuisinya. Rasa itu juga termasuk ke intuisi. Nah, untuk lebih tanda kutip lebih selamat, lebih beruntung di tahun 2025 ini dibutuhkan rasa yang memang cukup tajam, nggak cuma masalah akal pikiran aja. Seperti itu. Ki, melihat tahun 2025 ini apakah nanti ada bencana alam seperti apa Ki bencananya? Apakah gunung meletus, pesawat? Ini melihatnya seperti apa Ki di tahun 2025 ini Ki? Saya lihat di sini ya permasalahannya bencana itu akan selalu ada. Memang benar, bencana itu akan selalu ada apapun bentuknya, gunung meletus, mulai dari tanah longsor segala macam. Tapi yang saya lihat ini ada elemen angin yang kuat di 2025 dan itu memang sudah dimulai dari akhir 2024. Yang saya lihat ya, ini ancaman bencana di dunia dan juga di Indonesia khususnya ya, itu adalah badai siklon. Saya lihat di sini seperti itu. Dalam artian saya lihat di daerah selatan ya, selatan Samudra Hindia atau Laut Selatan kita biasa sebut, itu ada badai siklon yang mengancam. Saya lihat ada 2 titik di sini, di antara sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian ada juga di daerah garis, saya disebut itu garis Welles ya, garis maya di antara waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Jadi ada 2 titik itu yang menurut saya itu cukup bisa untuk diperhitungkan. Jadi angin besar, kemudian bencana-bencana yang di udara, yang termasuk adalah masalah pesawat atau masalah transportasi udara di sini. Karena di sini saya lihat ya, ini mungkin tidak terdengar masuk akal dan mungkin sedikit orang yang membuka masalah ini ya. Dari Desember ini,
2024 ini itu banyak, khususnya di benua Amerika ya, banyak laporan tentang yang mereka sebut sebagai drone. Padahal kalau dari circle saya, dari kenalan-kenalan saya di luar negeri, semuanya itu okultis itu bilang bahwa kemungkinan itu adalah plasmoid. Nah, maksudnya apa? Mungkin akan terdengar lucu sekarang, tapi nanti saat ada waktunya, yang saya lihat itu sekitar Maret, April lah ya, itu ada rilis dari Pentagon, di mana bahwa ya mereka itu ada, atau yang orang sebut sebagai alien itu ada, yang disebut sebagai UFO mungkin ya orang sebutnya ya, atau sekarang itu disebut sebagai UAP atau plasmoid. Nah, ini yang menyebabkan cuaca itu seperti ini, cuaca itu semakin berangin, kemudian banyak gangguan elektromagnetik di atas, sehingga banyak pesawat yang juga terganggu. Dan kemungkinan saya lihat nanti ada pesawat yang misalkan dari titik A ke titik B, cuman di tengah jalan dia itu nggak dikasih terhambat untuk ke titik B, jadi dia akan muter dulu, hampir kecelakaan, baru dia ke titik B. Beritanya akan seperti itu yang saya lihat. Oke. Kalau di dunia Di dunia selebritis itu Aki ngeliatnya seperti apa nih untuk teman-teman selebriti itu? 2005 ya. Selebriti ya. Selebriti nih ya, saya lihat, saya agak berhati-hati ngomongnya ya. Akan ada beberapa selebriti yang terkena kasus pencucian uang. Saya lihatnya di situ. Jadi nama ini cukup besar ya. Kalau saya sebut inisialnya langsung pada tahu masalahnya. Saya kasih ciri-ciri. Salah satu gelarnya disebut sebagai sultan. Lalu ada lagi yang berkaitan dengan bisnis skincare di sini ya. Saya lihat ya, bisnis skincare atau estetika. Dan ini ternyata yang saya lihat nggak cuma masalah artisnya doang, si sosok ini doang, tapi juga menyangkut ke keluarganya. Itu juga akan keseret nanti yang saya lihat ya. Dan masalahnya saat sudah mengalami proses meja hijau, itu keputusannya bisa dibilang tidak sesuai dengan keinginan netizen atau keinginan rakyat. Jadi cukup banyak protes ya, baik secara terang-terangan ataupun juga secara di sosmed, masalah ini, masalah ketidakadilan lah. Jadi memang tahun 2025 ini saya lihat dalam dunia artis pun banyak yang keseret masalah tindakan pencucian uang seperti ini. Nah, salah satunya ciri-cirinya adalah banyak iklannya tapi tidak kelihatan untungnya. Saya ingin mencoba ngajak netizen atau masyarakat untuk berpikir, nggak mungkin kalau cuma masalah kerja dari artisnya dapat duit segitu banyak. Kan di sini nanti kelihatan akan kecium, dan itu akan masalah politik nanti, akan nyangkut ke masalah politik, karena aliran dana ini cukup mengejutkan sih menurut saya. dan menjadi viral lah sih. Viral, dan ada beberapa loh. Jadi ada beberapa yang memang saya lihat sekitar 2 atau 3 figur yang akan ikut terperosok lah ya ke dalam hal ini. Cukup besar namanya. Besar namanya. Dan seharusnya netizen itu atau masyarakat harus pasti tahu lah artis ini siapa. Pasti tahu. Kalau dibilang siapa itu, saya bisa lihat kebanyakan tuh cowok sih. Cowok. Kalau untuk di dunia selebriti, apakah Iya. masih ada terjadi selebriti yang bercerai, yang mungkin tanda kutip melakukan tertangkap, atau seperti apa nih? Masalah perceraian, saya ngeliatnya justru ya, yang cukup viral ini ada 2 hal di sini. Masalah selebriti yang terkait dengan tinggal bersama sebelum menikah justru, atau mungkin disebut sebagai kumpul kebo ya bahasa kasarnya. Dan satu lagi yaitu adalah KDRT.
KDRT ini ada satu selebriti yang saya lihat itu akan viral itu di luar Pulau Jawa, tapi namanya cukup besar. Cluenya berkaitan dengan band. Saya cuma bisa bilang seperti itu. Itu dia melakukan KDRT. Dia jadi korbannya. Jadi istri dari figur seleb yang di band ini itu menjadi korban dari KDRT. Dan itu cukup menggemparkan ya. Kenapa? Karena sedikit yang bela dia. Oke. Gimana kalau melihat di pemerintahan sekarang ini, apakah ada perubahan di dunia politik kita atau Indonesia semakin dengan presiden baru ini Indonesia akan semakin maju? Gitu ya? Iya, ke arah mana? Ini yang seru menurut saya ya, dunia politik ini 2025 sebagai lanjutan dari politik balas dendam. Saya lihatnya seperti itu, dimana dari sosok presiden yang menurut saya itu ahli strategi itu mulai menjalankan strateginya di sini, dimana pion-pion politik itu banyak yang coba diatur, saya bisa bilang diatur ya, ataupun mungkin disingkirkan. Dan perjanjian-perjanjian politik dari era sebelumnya itu banyak yang berusaha untuk dibatalkan, sehingga ini berkaitan dengan sumber daya alam, saya melihatnya. Jadi perjanjian-perjanjian politik yang berkaitan dengan sumber daya alam itu berusaha untuk diminimalisir. Tapi ada satu masalah di mana masalah politik ini itu terkait justru tajam ke bawah ya, ke masyarakat ya. Jadi masyarakat ini seakan-akan dicekik oleh pajak. Saya melihatnya seperti itu, karena masalah ini akan semakin fatal di 2025. Ini ibarat negara punya banyak utang, banyak tanggungan, tapi justru rakyat yang bayar semuanya. Itu yang saya lihat bisa menimbulkan satu gesekan, di mana bakal ada demo-demo lagi sih menurut saya masalah ini. Karena ya balik lagi jadi rakyat yang dikorbankan kalau menurut saya sih, dari masalah ini, masalah pajak ini. Ki, kalau artis besar yang menutup usia Ki di tahun 2025 ini Ki? Siapa ya? Artis besar. Artis besar. Saya cuma dikasih tahu ini memang sudah cukup berumur artis ini, cowok, badannya agak kecil. Saya lihat inisialnya H sih, dan cukup mendadak ya meninggalnya ya. Walaupun ya memang pada dasarnya di sini saya lihat sih sakit, cuman memang cukup mendadak. Dan saya lihat kemungkinan ya dia itu pelawak ya. Ki, bagaimana sih menurut Aki untuk tadi dari rangkuman semuanya ini mungkin ada saran atau bagaimana nih menghadapi nanti tahun 2025 ya, katakan tadi kan tahun ular ya. Seperti apa nih baiknya? Baiknya sih gini ya, kalau in general ya, 2025 itu satu sih menurut saya ya, tidak usah terlalu ngurusin urusan orang lain. Satu, dalam artian apa yang menjadi tanggung jawabnya itu lakukanlah sendiri, gak usah ngusik-ngusik tanggung jawab orang lain. Dan juga lebih baik menunggu sebentar untuk melihat keadaan daripada terlalu terburu-buru atau berasa berusuk sehingga justru merugikan diri sendiri. Karena di sini memang saatnya mawas diri ya, atau bahasa Jawanya ya dengan waspodo ya. Jadi memang harus lihat-lihat deh, jangan main hajar sana sini. Yang ada malah
ada drama atau ada masalah hukum yang menggulung terus-terusan, dan ketikannya dijaga. Pesan saya sih untuk netizen atau untuk terutama netizen ya, untuk ketikannya dijaga, karena itu bisa jadi masalah besar kalau sembarangan. Udah? Cukup.